Kemudian juga Ibu Nunuk Suryani, Dirjen GTK, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Iwan Syahril. Assalamualaikum Bapak Menteri. Iya, baik. Bapak Menteri, kami mohon untuk langsung menyampaikan arahan dan sambutan di podium. Monggo Bapak. Iya. Ini bukan menjahit loh Pak. Langsung, takutnya kalau sudah menjahit, ini kan malah menjahit. Ya, Ibu dan Bapak, kami bisa duduk. Kita akan mendengarkan arahan serta sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Atiful Hayat, Ibu Dirjen GTK Profesor Nunuk Suryani, dan Pak Dirjen PDM Pak Iwan Syahril PhD. Ada staf khusus Menteri Pak Arief Jamali, juga ada tenaga ahli Menteri Bu Rita Pranawati, dan pimpinan kepala ya sebenarnya ya, kepala BP Balai Besar Guru Penggerak, dan seluruh peserta seminar ya. Seminar itu pengajian umum ya. Dua-duanya Pak Menteri. Iya, betul. Iya. Baik yang di fraksi bawah maupun fraksi tribun. Yang di tribun ini yang bayarnya banyak apa ini? Yang gratis ya Bu. Ya, baik. Ini yang mengikuti dari berbagai wilayah seluruh Indonesia. Dari juga ada, betul, melalui Zoom dan juga YouTube ya. Baik, saya pertama-tama mohon maaf terlambat dari jadwal yang seharusnya saya di sini jam 15.30, sekarang sudah 15.30 ditambah. Ini langsung praktek matematika soalnya. Langsung praktek matematika. Jadi 15.30 sekarang 16.30, jadinya terlambat. Karena itu saya mohon maaf. Yang kedua, saya ini termasuk murid yang kalau matematika itu mati-matian. Jadi waktu saya sekolah di Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah punya nilai merah, itu semuanya matematika. Waktu belajar di MI 6 tahun itu ada satu nilai merah, itu matematika. Sanawiyah kelas 1 ada nilai merah, itu juga matematika. Sampai bapak saya bilang, kamu tuh punya sekolah apa enggak sih kok nilainya merah? Kemudian Aliyah, waktu saya jurusan IPA, ada nilai merah 1 juga matematika lagi. Jadi apa yang salah dengan matematika? Gurunya mungkin salah ngitung. Harusnya saya dapatnya 6 gitu, mungkin karena kurang jadi 5. Atau memang kemampuan saya justru memang seperti itu. Karena itu maka dalam kesempatan seminar ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana matematika ini menjadi studi atau menjadi kemampuan yang menyenangkan dan menjadi ilmu yang memungkinkan kita membuka akses berbagai ilmu yang lainnya. Karena masih ada mitos di kalangan masyarakat bahwa matematika itu susah dan menyusahkan. Suatu saat sebelum saya syuting di TVRI, saya ngobrol sama para penonton. Kebetulan penontonnya itu dari salah satu universitas di Jawa Tengah. Dia kebetulan kuliahnya jurusannya itu jurusan ilmu sosial. Kemudian saya tanya, apa yang membuat kamu itu senang ilmu sosial? Tidak ada matematika, Pak.
Jadi matematika itu masih menjadi momok bagi sebagian besar murid. Sehingga ada yang bilang matematika itu mati-matian. Untuk bisa matematika itu mati-matian. Yang kedua juga masih ada mitos bahwa matematika itu ilmunya laki-laki. Jadi perempuan itu dianggap tidak pandai matematika. Sampai saya membaca buku judulnya Mathematics and Gender. Bagaimana mitos-mitos yang mengkaitkan matematika dengan ilmunya para laki-laki itu menjadi berubah. Atau yang ketiga, matematika identik dengan murid yang cenderung soliter. Kalau pintar matematika itu nggak gaul orangnya, karena terlalu asik hitung angka-angka. Atau mungkin juga muncul pertanyaan, matematika itu ilmu yang menyenangkan gurunya saja, muridnya nggak dapat apa-apa. Jadi suatu saat waktu saya belajar integral itu di aliyah itu, teman saya saking bingungnya kemudian dia bilang, ini kan kalau mau jualan di pasar kalau nggak dipakai. Apa gunanya ngitung integral dengan jualan di pasar? Kebetulan kawan saya ini punya toko, punya kios di pasar. Yang penting sudah bisa perkalian, penjumlahan, pembagian. Selesai itu urusan matematika. Itu. Apalagi sampai ngitung integral waktu itu sampai integral 1, integral 2 itu mumet saya. Sampai ini diturunkan ini, turunkan ini sampai betul-betul turun mental kita itu. Tapi ada satu murid yang memang pinter di kelas itu, sampai dibuat oleh guru saya soal yang sulit-sulitnya itu, yang bisa tuh kawan saya yang perempuan itu. Dan kebetulan memang dia ranking 1, saya ranking 2. Itu hebatnya dia di matematika, saya hebatnya di Al-Quran hadis. Makanya saya jadinya tuh Ustadz. Ustadz, kalau sekarang jadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah itu kan soal Pak Prabowo aja. Tapi poin yang akan saya sampaikan di sini apa? Mitos-mitos itu harus kita jawab dengan pembelajaran matematika yang semakin mudah dan semakin menyenangkan. Ilmu itu menjadi sesuatu yang terkesan tidak ada maknanya apa-apa dalam hidup kita ketika murid tidak menemukan makna dari apa yang dia pelajari. Sehingga disitulah sebenarnya beberapa hari ini kan pemikiran saya tentang mindful, meaningful, dan joyful itu agak viral. Bahkan ada menyebut kurikulum baru pengganti merdeka itu kurikulum full. Saya mengikuti itu ulasannya di media sosial itu, maunya mereka suka-suka mereka aja gitu. Sampai tadi saya kesini sambil di mobil tadi itu, saya buka grup WA Guru Besar UIN Jakarta, itu masih dibahas itu mindful, meaningful, dan joyful itu. Terus kemudian dia tracking. Dia anggap itu pemikiran saya yang sama sekali baru. Kemudian di tracking, saya memang menyampaikan 3 konsep itu dalam pidato pengumuman guru besar saya. Ketika saya bicara mengenai pendidikan agama Islam pluralistis, saya mengangkat ini, mindful, meaningful, dan joyful learning. Yang itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Ini tidak teori yang baru. Saya mulai menemukan teori itu dan saya pelajari ketika S2 di Australia tahun 95. Teorinya Martin and Salio tahun 76. Bisa di tracking di Google, tulisan dia tentang deep level processing. Bagaimana kita ini memahami sesuatu secara mendalam yang dengan itu kita bisa menangkap berbagai makna dari apa yang kita pelajari. Tidak sama sekali baru, tetapi dia tetap memiliki relevansi dan kontekstualisasi dengan dunia kita dalam mempelajari berbagai disiplin ilmu. Banyak di antara kita yang cenderung ketika mengajarkan berbagai ilmu itu tanpa menjelaskan mengapa kita mempelajari itu, apa tujuannya, dan bagaimana mempelajarinya. Ini penting karena seringkali ketika kita belajar, kita bicara mengenai konten tetapi melupakan konteks. Dan juga kita bicara mengenai konteks, tapi tidak kemudian menyadarkan mereka pada konteks apa Anda bisa menemukan dan menjadikan apa yang Anda pelajari itu menjadi bermakna. Nah, pelajaran itu menjadi joyful
kalau seseorang itu menemukan makna dari yang dia pelajari, itu yang sekarang disebut dengan pelajaran yang bermakna. Sehingga ketika kita belajar matematika, itu kita juga bisa menjelaskan bagaimana matematika itu punya makna dalam hidup kita. Dalam konteks yang bersifat akademik, apa hubungan matematika dengan ilmu yang lainnya? Ya, kalau kita belajar dalam rumpun ilmu jurusan fisika, ya mungkin akan ketemu itu kan. Ya, kalau kita bicara fisika, kalau fisikanya jelek itu biasanya matematikanya itu mengikuti. Atau mungkin kalau matematikanya jelek, fisikanya mengikuti. Jadi misalnya menghitung rumus, misalnya S sama dengan V per T gitu kan, jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu, itu jelas apa rumusnya. Tapi ketika ditanya, Abdul Mukti berangkat dari kantor PP Muhammadiyah menuju Balai Besar Guru Penggerak, mengendarai mobil dengan kecepatan sekian, kemudian berapa lama waktu yang ditempuh, kapan Mukti sampai di tempat ini, itu muter-muter. Padahal itu very simple mathematical operation. Operasi matematika sederhana yang melibatkan pembagian dan kemudian operasi sederhana. Kemudian kadang-kadang sudah dibalik, sudah bingung lagi. Yang diketahui itu tidak, yang kecepatannya sudah diketahui, jaraknya sudah diketahui, S-nya sudah tahu, tapi kecepatan dan waktunya itu belum. Kemudian dibalik sedikit saja sudah bingung. Karena logiknya itu tidak diajarkan. Itu. Ketika menghitung energi kinetik ya, EP sama dengan MGH itu, apal saya rumusnya. Tapi ketika dibuat pertanyaan bagaimana menghitung itu, ya muter-muter lama itu. Karena apa? Logiknya ketika saya belajar matematika itu seringkali tidak saya dapatnya dari guru saya itu. Aksi sama dengan reaksi itu kan gampang, hukum Newton itu. Gampang saja aksi sama dengan reaksi, tapi ketika dihitung si A itu sudah beraksi begini, reaksinya kok negatif, itu berarti cintanya nggak bersambung. Itu bertepuk sebelah tangan itu berarti. Aku rasa sudah hukum Newton kan. Jadi bagaimana menerapkan hukum Newton hubungannya dengan naksir seseorang. Nah, begitu tidak nyambung, yang keluar apa? Yang keluar itu tetaplah menjadi bintang di langit. Gimana gitu. Tapi menarik kan, ada seorang guru yang saya ikuti di YouTube itu mengajarkan matematika dengan cerita. Mengajarkan matematika dengan rumus-rumus yang agak kompleks itu dalam bentuk cerita, narasi-narasi yang itu ditemukan murid dalam kehidupan sehari-hari, tapi ujung-ujungnya matematika juga. Maksud saya apa? Mitos bahwa matematika itu susah, itu harus dijawab dengan metode yang memudahkan murid memahami, dan siapapun bisa matematika dengan cara yang sangat sederhana. Nah, problemnya kita itu kan terpaku dengan cara-cara yang lama, yang kadang-kadang membuat kita ini tidak kreatif menciptakan berbagai metode itu. Nah, mitos inilah yang menurut saya harus kita rubah sekali lagi dengan pertama, mengenalkan matematika sebagai sistem berpikir, sebagai logika, dan sebagai ilmu yang siapapun bisa melakukannya. Yang kedua adalah bagaimana kita mencoba mengkontekstualisasikan matematika. Saya ingat begitu nilai saya tadi matematika itu 5 di MI itu. Guru saya jawab dengan enteng, enggak usah susah, Mukti, tidak ada, jadi pertanyaan kubur. Enteng saja itu sudah menjawab itu. Akhirnya saya terhibur, Pak. Karena saya yakin ada pertanyaan kubur gitu. Dan memang pertanyaan kubur itu nggak ada hubungannya dengan matematika, karena pertanyaannya pakai istifhamnya itu man robbuka, siapa Tuhanmu, bukan ma robbuka, berapa banyak Tuhanmu. Jadi nggak ada hubungannya. Mohon maaf, ini joknya orang UIN ya. Walaupun di UIN juga ada jurusan guru matematika, dan sekarang termasuk prodi yang sedikit peminatnya itu prodi PG matematika. Ini problem loh. Sementara kebutuhan guru matematika saya lalu kemudian ketika saya sudah agak belajar, sudah agak tinggi, kemudian saya menyadari arti pentingnya matematika itu.
Mohon maaf karena background saya orang UIN, orang agama ya. Misalnya bagaimana kita menetapkan arah kiblat? Kan pakai matematika. Oh, sudutnya dari Jogja ini ke Mekah itu sekian derajat, itu kan matematika. Jadi nggak bisa kita menghadap kiblat dengan benar kalau nggak ngerti mengenai persudutan itu. Jadi orang-orang yang anti matematika karena alasan agama itu bisa kita yakinkan, oh matematika is very important to make our religious practice correct, membuat praktek agama kita menjadi benar. Kalau sudutnya keliru, dibilangnya sudut sekian tapi dibilang sudutnya 180 derajat padahal maunya itu 45, maunya menghadap ke Ka'bah, tahunya menghadapnya ke Afrika Selatan. Menghitung waris misalnya, menghitung waris itu kan matematika banget. Bahkan itu ada ayatnya itu. Kalau seorang suami meninggalkan seorang istri, berapa warisan istri? Seorang suami meninggalkan seorang istri, 4 orang anak. 2 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki. Ngitung lagi itu. Kemudian pertanyaan dibuat lebih lagi, seorang suami meninggalkan 2 orang istri yang let's go, mumet kita kan itu. Mumet itu. Masa yang dikasih cuma istri muda saja? Istri muda itu kan tidak ikut berjuang. Ini kok jadi cerita istri ya? Saya hanya ingin menceritakan, karena sudah jam berat kan, jam begini kan jam berat. Ingin menceritakan bagaimana meaningfulness dalam pembelajaran itu menjadi penting. Sehingga ketika orang mempelajari apapun, dia itu mengerti gunanya. Gitu. Sehingga karena itu dalam konteks deep learning itu, pembelajaran yang mendalam itu, dia memahami konsep itu secara sangat mendalam. Ketika orang bicara mengenai segitiga, orang kan hanya mengamalkan rumus apa mencari segitiga itu. Pi segitiga itu loh. Setengah sekali tinggi. Dilakukan matematikanya. Mengukur lingkaran segitiga. Oh, mengukur lingkaran tapi tengahnya nggak segitiga kan loh, Bu? Segitiga dalam lingkaran. Segitiga dalam lingkaran ya loh. Apapun, rumus itu nggak mungkin berubah. Tetapi menjelaskan bahwa dalam lingkaran itu ada segitiga, dalam lingkaran itu ada bujur sangkar, itu tidak selalu mudah ketika kemudian menjelaskan 3/4, 1/4, 1/5 dengan lingkaran yang dibelah-belah dan membentuk bangun-bangun matematika. Itu kan cara-cara yang konkret untuk kita bisa menjelaskan bahwa sesuatu yang nampaknya sudah jadi konsep tersendiri itu bisa di-breakdown menjadi konsep lain. Dalam cara teori Gestalt dalam psikologi itu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mendalami sebuah konsep dan menjadikan yang kita pelajari itu memiliki makna, itu yang membuat orang menjadi joyful dalam belajar. Saya menerjemahkan joyful itu gembira, bukan senang. Kalau senang itu pramuka. Bisa senang, bisa senang, di mana-mana hati bersenang. Itu makanya orang yang pramuka itu awet muda. Pramuka itu nggak ada bapak, nggak ada kakek, yang ada semuanya kakak dan adik. Jadi walaupun pulau-pulau ini gender, begitu ikut pramuka itu dipanggil kepada kakak pembina, itu kan. Yang kemudian bisa jadi kan orang mengajarkan matematika dengan ilmu pramuka, lingkaran kecil, lingkaran besar. Bagaimana membuat lingkaran kecil, kemudian lingkaran besar, apa lingkaran besar, itu kan menarik. Orang sambil main pramuka, dia juga bisa mempelajari konsep-konsep matematika. Apa bedanya lingkaran kecil dengan lingkaran besar? Yang satu kecil, yang satu besar. Tetapi rumusnya kan sama. Mau kecil mau besar itu, rumus menghitung luas dan rumus menghitung lingkaran itu kan sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang menurut saya hilang atau mungkin belum cukup banyak terkontekstualisasi dalam pembelajaran kita.
Sehingga matematika berdiri sendiri sebagai matematika. Sementara dia bisa dikaitkan dengan fisika, bisa dikaitkan dengan kimia, dengan biologi, bahkan dengan ilmu kependudukan, ilmu ekonomi sekalipun kan. Kalau orang bicara ilmu akuntansi, itu kan kalau nggak pintar matematika dia akan salah hitung. Bahkan mungkin ya matematika itu ilmu yang ada di dalam Quran dan ilmu yang ada di akhirat yang diperlukan itu. Nah di akhirat itu ada yaumul hisab, itu kan hari matematika. Bahasa Arabnya matematika itu kan hisab ya Pak. Bahasa Arabnya matematika itu hisab. Al-hisab itu matematika. Jadi untuk dihisab itu berlaku rumus itu. Pembayar al-mithqala dzarratin khairan yarah, pembayar al-mithqala dzarratin itu matematika banget itu. Gitu. Jadi kalau ada mengatakan matematika nggak penting untuk agama, itu jelaskan dengan ayat itu. Sehingga guru matematika itu harus bisa dalil. Apalagi guru matematika yang mengajar di madrasah terus ketemu murid yang kayak saya ini. Bisa nangis itu gurunya. Nangisnya karena kebangetan. Kok punya murid kok nggak pinter-pinter, nggak dojo gitu. Bukan nangisnya karena saya kerjain, karena saya terlalu tidak bisa memahami itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana transformasi ilmu, interkoneksi antar ilmu, itu semuanya itu tidak bisa dilepaskan dari matematika. Sehingga ketika saya ditanya wartawan, kenapa Pak matematika yang diajarkan di TK, saya menjelaskan bahwa ilmu itu tidak bisa dilepaskan dari logik. Dan logik itu yang paling banyak menggunakan adalah ilmu matematika. Nah, cuma problemnya kadang-kadang dari TK itu sudah disuruh menghitung, logiknya nggak diajarkan. Logiknya nggak diajarkan. Sehingga ada kawan saya waktu kuliah di Australia itu kan anaknya matematika Australia itu kan dasar banget di SD. Pulang ke Indonesia, pulang ke Bali, matematikanya itu nilainya paling tinggi itu 4. Karena waktu di Australia matematika itu rendah. Main-main gitu, kanguru terbang ke sini, kanguru lompat ke sini, kemudian koala lompat ke sini, kangurunya 2, koalanya 2, berapa jumlahnya. Jadi lucu-lucu matematikanya, tapi logiknya bisa diperoleh. Sehingga walaupun di tingkat SD itu dia kemampuannya itu rendah, tapi karena logiknya dia kuasai, SMP SMA ya tinggal melejit. Nah kita ini sudah di bahasa Jogja itu diplekoto. Pak Iwan nggak ngerti kan? Pak Satu juga nggak ngerti. Plekoto itu bahasa Indonesia apa ya? Yang begitu itu namanya itu. Jadi kalau sejak kecil sudah diajarkan yang mumet itu, maka dia mengalami dalam teori psikologi namanya functional fixedness. Functional fixedness itu artinya satu keadaan di mana orang itu mengalami stuck karena sudah punya pengalaman dan punya persepsi bahwa sesuatu itu susah. Karena sesuatu itu susah, maka 3 kali 3 juga pakai kalkulator. 3 kali 3 pakai kalkulator. Nah inilah yang menurut saya harus kita rubah pendekatannya. Bapak Ibu kalau mengerjakan soal, kita tuh kan cenderung mengerjakan soal mesti dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Itu kan di Indonesia banget. Jarang dari kita mengerjakan soal itu dari bawah ke atas. Coba perhatikan, kalau soal 1 sampai 10 itu susah, apa soal yang ke-11 yang terjadi? Tidak bisa digarap kan? Begitu ketika di bawah itu mudah-mudah nyesel dia. Kenapa kok saya mengerjakannya dari atas? Jadi gampang saja dalam teori evaluasi, kalau ingin menjatuhkan orang, buat saja soal sampai 10 itu bikin orang mumet. Mesti ke-11 seterusnya itu dia nggak akan bisa jawab. Ini tak bocori ini. Kan saya juga mempelajari teori evaluasi pendidikan dan teori asesmen juga saya belajar. Jadi karena itu, kalau pengen itu menjadi mudah, soal sampai 10 itu bikin mudah semua. Baru dia punya keyakinan, punya mental bahwa saya bisa mengerjakan. Tetapi kalau dari awal sudah susah, dia mengalami tadi namanya functional fixedness. Itu teori dalam teori problem solving. Oke. C1. Tetapi kalau orang yang merasa bahwa dia belajar itu Jadi berguna, ya. dia akan terus memiliki positif mental Ya untuk ini bagi menyelesaikan masuk sesuatu. berarti C1 Rasa. Makanya dalam teori problem solving itu ada teori namanya AHA.
Itu saking nggak ketemunya memberi nama. Karena kan saya punya buku judulnya Ideal Problem Solving. Itu urut-urutan memecahkan masalah. Seperti kalau dulu saya belajar matematika kan begitu kan, cerita tadi narasi terus kemudian dibuat diketahui. Ya, ditanyakan. Itu ya Jawab. masih begitu ya? Ya. Aduh, kenapa nggak berubah sih? Diketahui Profesor Aktif berangkat dari Bandung ke Jakarta, mengendarai bis, kemudian kecepatan bisnya sekian, jarak Bandung Jakarta sekian, tapi dari Jakarta harus ke kantor di Jasmine. Itu berapa ketemu kemudian diketahui pertanyaannya, berapa kecepatan mobil Prof. Aktif ketika sampai di Jakarta dalam waktu 10 jam. Momen. Soal-soal pisah kita itu menjadi jeblok itu kan ketika narasi-narasi ini yang sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari itu tidak ditangkap oleh anak-anak kita. Itu. Padahal matematika itu menjadi hidup kalau dikaitkan dengan cerita keseharian itu. Nah, Pak Iwan yang ahli pisah kan begitu kan, Pak. Anak-anak kita tuh gagal menangkap ide dan menangkap pertanyaan ketika pertanyaan itu berupa narasi. Sementara mengajar kita masih pakai itu, diketahui kemudian ditanyakan. Begitu sudah ditanyakan, ketemu satu, berikutnya belum ketemu lagi. Sampai akhirnya apa? Enggak ketemu. Nanti terakhir begitu ketemu kan tertulis terbukti. Iya banget. Jadi matematika itu asik itu sebenarnya. Agak titik telu terbukti. Tapi asik juga. Karena itu Bapak Ibu sekalian membangkitkan mindset dan melawan matematika sebagai ilmu yang sulit itu yang harus dipecahkan dulu. Sehingga guru harus kaya metode, harus kaya variasi dalam mengajar. Nah, sehingga kemudian menjadi menyenangkan itu. Makanya teori AHA itu kan belajar di situ. Pokoknya kamu harus bisa menyelesaikan, ilmunya nggak apa-apa, kamu mentelungi aja begitu. Nah begitu dia mentelungi sesuatu, mentelungi itu bahasa Indonesia apa ya? Cermati gitu, cermati aja begitu. Kemudian dia kan ketemu ide itu, ketemu insight, lalu dia bilang aha. Jadi namanya aha solution. Teori aha itu. Nah Bapak Ibu sekalian, maka bisa jadi Bapak Ibu kemudian menemukan rumus matematika, mengajar matematika, namanya apa? Matematika aha. Itu kayak bimbel aha. Nah kalau namanya juga sudah susah, namanya sudah nggak menarik, terbayang itu susah, ya betul-betul susah. Karena itu hindari functional fixedness itu. Dan sekali lagi caranya apa? Rubah persepsi murid-murid kita tentang matematika. Yang kedua, bangun optimisme bahwa mereka itu bisa. Yang ketiga, bantu mereka dengan metode yang menyenangkan. Nah, disitulah sebenarnya joyful learning itu menjadi penting, sehingga joyful learning itu tidak harus selalu lucu. Kalau orang sekarang bicara mengenai fun learning itu kan lucu kan, menjadi funny learning. Sehingga karena harus pembelajaran menyenangkan, lucu, akhirnya guru itu melucu, tapi tidak lucu. Apalagi guru matematika kan, itu baru dengar suara sepatunya aja guru matematika itu nggak pernah kosong. Hai, aku ya jadi lagi. Jadinya hujan badai tetap masak. Bu kok nggak pernah izin kok Bu? Hari ini kosong karena pada kesini ya. Ya, Bapak Ibu, jadilah guru yang dirindukan oleh murid. Guru yang dirindukan oleh murid. Sehingga transformasi matematika sebagai ilmu itu bisa kita lakukan dengan mengkontekstualisasikan, mengintegrasikan, dan mungkin juga membantu mereka menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Nah, ini teorinya sangat konstruktivis kalau sudah begini, teori konstruktivis dalam sekolah. Sehingga karena itu maka dalam kaitannya dengan tadi mindful itu kan pembelajaran di mana selama proses belajar murid itu
terlibat dalam proses berpikir. Dia sadar betul dengan apa yang dia kerjakan dan dia tahu kemana dia akan mencapai sesuatu. Sehingga dengan cara itu dia memiliki namanya goal directedness. Kalau dia menemukan goal directedness, maka dia menemukan cara how can I go to the direction. Bagaimana saya bisa pergi ke arah tujuan itu. Sehingga dia kemudian mencoba mengeksplorasi dan kemudian setelah itu dia menemukan oh tujuannya ke sini. Sehingga karena kita mencoba mengajak mereka untuk berpikir, maka stimulasi-stimulasi yang mendorong mereka berpikir itu harus kita buka. Ini kalau kita bicara teori sudah agak lama, quantum learning itu kan bicara itu kan. Walaupun teori itu dimulai dari pembahasan mengenai struktur otak manusia. Tapi kalau kita mulai dari situ, mindful learning, pembelajaran di mana murid terlibat dalam proses berpikir, kemudian di tengah-tengah tiba-tiba bertanya, dan kemudian memberi solusi atas pertanyaan kita, itu artinya dia engage dengan pembelajaran yang terjadi. Tapi kalau gurunya sendiri menulis di depan, kemudian muridnya asik main WA, atau hanya murid tertentu yang diberikan perhatian karena dia yang pinter, yang tidak pinter tidak pernah dianggap, kecuali hanya daftar hadir saja yang dicek, maka mereka tidak akan menemukan makna dari yang dia pelajari. Orang bicara mengenai quantum learning, quantum teaching, itu kan sebenarnya mindful education itu sebenarnya aplikasinya kan di situ. Sehingga mind itu adalah sebuah kesadaran mengapa dia belajar, apa maknanya, dan bagaimana saya mempelajarinya. Sehingga dalam kita mengajar itu tidak sekedar kita ajarkan satu metode. Karena orang tidak hanya bicara mengenai method of teaching, tapi style of thinking anak itu juga harus kita pahami. Cara anak berpikir itu kan berbeda dengan cara kita berpikir. Sementara kadang-kadang anak itu agak kita paksa untuk berpikir dengan cara kita. Jadi tidak sekedar level of thinking dari anak-anak kita, tetapi style of thinkingnya juga perlu kita ketahui, dan ini yang dalam buku Merdeka Belajar disebut dengan diferensiasi itu. Sehingga dalam konteks ini, mengapa anak TK itu kita ajarkan matematika tidak dengan simbol, tapi dengan tadi apel, kemudian dengan telur, dengan apa? Karena dia pada level kognitifnya itu masih pada level namanya konkret operasional. Kalau sesuatu tidak konkret, nggak tangible, nggak bisa dia buktikan secara nyata, dia tidak bisa menghitung. Angka itu kan konsep yang abstrak. Kenapa satu simbolnya itu kan konsep yang itu abstrak. Nah kalau zaman saya dulu suruh bawa itu ya Bu Nunuk ya, jari ya apa? Giting, lidi. Potong-potong itu, yang dipotong-potong itu. Pada tahap awal itu take time. Pada tahap awal itu sangat menyita waktu. Tapi begitu dia menguasai konsep dasarnya, yang berikutnya itu sudah tinggal melejit saja. Nah problem kita kan tidak sabar dengan itu. Itu. Ketika mengajari matematika anak-anak SMP, akhir atau awal SMA, secara kognitif kan dia berada pada berpikir yang jika maka itu, berpikir proposisional. Dia mencoba merancang sesuatu, kalau begini jadinya bagaimana, kalau begini jadinya bagaimana. Itu kan tahapan-tahapan itu. Sehingga karena itu kalau anak-anak SMP, SMA itu banyak berusaha, itu kan dia pada level kognisi yang seperti itu. Kalau anak SMP dan SMA kok nurut, itu nggak normal. Karena dia pada berpikir itu, hypothetical thinking. Karena hypothetical maka jika, maka. Nah kalau jika maka ini kemudian kita kaitkan dengan matematika itu menjadi asik. Menjadi asik. Nah, karena itulah maka transformasi matematika dan pembelajarannya itu menjadi bagian penting untuk kita membangun kemampuan matematika atau mathematical competence di kalangan anak-anak kita. Dimulai dari taman kanak-kanak. Sudah ada perintah dari Pak Prabowo untuk di TK mulai dikenalkan matematika. Tidak berarti kalau matematika kemudian pelatihan motorik halus, motorik kasar dan sosialisasi menjadi hilang, itu tidak kreativitas gurunya saja.
Namanya melatih motorik kasar kan tidak harus naik-naik itu kan. Bisa saja motorik kasar itu dengan dia melompat-lompat. Misalnya gurunya membuat segitiga, segitiganya dibuat agak lebar begitu. Coba siapa yang bisa melompat dari A ke B atau dari atas ke bawah? Kan seneng dia lompat-lompat. Tapi simbolnya segitiga, gitu. Simbolnya segitiga. Itu kan matematika. Sehingga melatih motorik itu tidak harus selalu perlu alat-alat yang mahal. Walaupun di kementerian ada juga bantuan untuk alat peraga anak TK, tapi kan nggak banyak-banyak namanya bantuan. Kalau banyak namanya memenuhi, tidak membantu. Nah, kan bisa begitu kan? Kemudian nanti dibuat lagi kotak begitu, diajak main sepak bola kecil gitu, mini soccer. Kemudian coba jelaskan, mat ini bentuknya apa ya? Kemudian sambil dia bermain bola di situ, itu kan matematika. Mungkin tidak perlu dia berlanggar situ, cuma dihitung. Coba berapa langkah kamu bisa mencapai dari ujung ini, ujung lapangan ke ujung yang lapangan yang berikutnya. Berapa langkah diminta menghitung? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau muridnya tinggi, mungkin cukup 10 kali. Muridnya seukuran saya 15 kali. Lalu kemudian guru bertanya, mengapa Profesor Alif itu bisa 10 kali, cuma 10 langkah sampai, Abdul Mukti 15. Oh, karena langkah kakinya Mukti lebih kecil daripada langkah kakinya Profesor Alif. Dan dia menjadi mengerti bahwa jarak yang sama itu belum tentu ditempuh dalam waktu yang sama oleh orang yang berbeda. Matematika itu. Ini kok jadi ngajari guru matematika? Mohon maaf ya, mohon maaf dengan segala hormat itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengkritik, gimana anak TK kok dari matematika itu terlalu dini, itu berarti belum paham yang kritik itu tentang matematika dan cara mengajarkannya. Ya Bu ya? Ya. Ya, saya kan pernah praktek di guru TK. Gurunya Dan lebih pernah sulit. cita-cita kalau pensiun nanti jadi kepala sekolah TK itu. Tapi kata istri saya, apa mungkin Pak? Mana ada yang tidak mungkin di dunia ini? Kalau kepala sekolah TK profesor dan laki-laki itu sudah branding itu. Kalau nggak iklan itu, bahwa menurut akreditasinya nggak memenuhi nggak apa-apa, karena kepala sekolah TK itu harus lulusan PGTK nggak apa-apa, tapi kan nilainya kan positif. Gitu. Kalau guru TK kok perempuan biasa, tapi kalau laki-laki jadi guru TK itu luar biasa. Ada 2 kemungkinan. Apa tuh ketawa? No other choice. Anggoku ya tadi guru TK. Karena daftar kerja di mana-mana nggak keterima. Terus jadi anak loro ditarik rata-rata hati guru TK gelem ra gelem ya wis daripada TK. Luar biasa coba. Bodyguard itu ngawal anak TK. Terlindungi betul kan. Jadi misalnya Profesor Dr. Abdul Mukti jadi kepala TK, itu sudah iklan dulu tuh, orang masih penasaran apa betul profesor kepala, nanya kan, laki-laki lagi. Kalau perempuan jadi kepala sekolah TK, ya memang sudah dari dulu. Sehingga menurut saya itu bias gender juga itu. Guru TK harus perempuan itu bias gender. Makanya kalau nanti Bu Nunu ada yang P3K kok TK laki-laki, terima saja Bu. Tapi ya ono kok kancane para tuaku yo lanang-lanang ono. Nah, Tapi swasta. disinilah nanti tantangan kita dalam matematika itu. Sehingga buat matematika menyenangkan, buat matematika menjadi ilmu yang berguna. Dan hampir semua orang hebat itu mesti pintar matematika. Banyak rumus yang bisa dirunut dari rumus matematikanya, tapi juga ada rumus yang tidak bisa dirunut dari matematikanya. Rumus Einstein itu E sama dengan mc kuadrat itu kan nggak ada urutannya rumusnya itu, nggak pakai eksperimen juga tiba-tiba dia menemukan itu. Beda dengan hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3 itu kan ada urutannya itu. Hukum momentum itu ya, itu kan harus sama kanan dengan kiri kan, M1 V1 sama dengan M2 V2 itu ada urutannya.
Tapi E sama dengan MC kuadrat itu tahu-tahu aja. Einstein menemukan rumus itu. Walaupun menerapkannya juga nggak mudah. Waktu saya belajar kimia juga begitu kan, ngitung valensi gitu. Ini kalau besi itu valensinya berapa, nanti timbangannya berapa. Ini bereaksi dengan ini apa enggak? Enggak bereaksi, kenapa? Fotonnya enggak cocok. Fit Aduh. Gambarkan itu tabel kimia itu, yang kotak-kotak itu juga satu pekerjaan sendiri itu. Nah itu kalau sama gurunya tidak diajari bagaimana cara menghafalkannya, besi itu di bagian mana, masuk logam mulia, apa tidak mulia, itu kan nggak ngerti kalau nggak diajari cara menghafalkannya, cuma suruh dikasih gambar logam kimia itu. Magnesium berapa, ferum berapa, itu nggak ngerti. Apel kimia apa kemudian menghafalkan diri. Diajari the way to learn, bagaimana cara dia belajar. Sehingga karena itu memang ya guru harus dituntut untuk punya banyak sekali cara untuk membantu murid itu belajar. Nah, termasuk kalau belajar biologi juga begitu kan. Belajar biologi juga perlu matematika gitu. Ngitung hukum Mendel itu kan tetap pakai matematika. Kalau pakai matematika nggak bisa juga. Oh kan Dan hukum Mendel itu harus menjelaskan kenapa kemudian di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ini sedang bereaksi bapak-bapak dulu ini. Maksudnya apa? Pak Arif ini langsung komentar nih Pak Arif ini. Pak Arif ini keren Pak Arif. Staf khusus saya yang keren dari pakar matematika dari Jogja. Saya pintar. Bapak-bapak sekalian, saya kira saya harus berhenti sampai di sini ya. Sebelum saya semakin nggak karu-karuan. Kan kalau menteri tidak bicara mengenai mengajari metode, tugas menteri ya begini-begini saja kan. Aslinya karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya, kebutuhan guru matematika sudah cukup ya. Masih bisa dibuka. Bu Nunu antara iya apa enggak? Masih ada ya Bu? Masih ada peluang untuk pengangkatan guru matematika. Tapi berapanya Bu Nunu lebih tahu daripada saya. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian, semua ilmu itu penting. Dan semua ilmu itu memiliki interrelasi dengan ilmu yang lainnya. Dan tugas kita adalah menyampaikan ilmu itu kepada murid-murid kita dengan cara yang menyenangkan, menggembirakan, dan menjadikan mereka menemukan makna dan manfaat dari ilmu yang dia pelajari untuk kepentingan yang bersifat khusus secara akademik, tapi juga kepentingan jangka panjang dalam kehidupan mereka. Saya kira demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ceramahnya tidak bermutu. Ya, yang ceramahnya bermutu adalah ceramahnya para guru. Itu memang harus bermutu. Kalau nggak bermutu nggak lulus sertifikasi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin apakah dibuka ruang pertanyaan? Iya, baik. Silakan Ibu dan Bapak yang ingin bertanya langsung.